Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Avatar Ahmad Auria, Kepala SMK Salatiyah Bitin, ingin mempresentasikan kegiatan aksi nyata pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka melalui kegiatan diskusi kelompok terarah bersama warga sekolah. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal, agar siswa mampu mendalami materi, dan menguatkan kompetensi keahlian. Mengapa kurikulum harus berubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan bangsa, yang visioner. Untuk dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut, tenaga pendidik dan kependidikan terus belajar dan menggali ilmu, misalnya melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar, diskusi kelompok, dan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya bersama tenaga pendidik dan kependidikan, melalui komunitas belajar sekolah, atau yang disingkat dengan KB SMK Bitin telah melaksanakan diskusi kelompok terarah mengenai pelaksanaan kurikulum Merdeka. Konsep dalam diskusi kelompok ini menggunakan focus group discussion, atau diskusi kelompok terarah. Apa itu focus group discussion? Focus group discussion adalah suatu teknik diskusi untuk membahas suatu topik tertentu, guna memenuhi berbagai kepentingan bersama. Tujuan focus group discussion adalah untuk memperoleh informasi atau data yang dihasilkan dari suatu diskusi kelompok, dalam hal meningkatkan pendalaman, atau pemahaman tentang suatu fenomena. Fenomena tersebut adalah perubahan kurikulum belajar. Adapun metode yang digunakan dalam diskusi kelompok ini adalah 6 topi berpikir, yang didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang, melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan berbeda. Topi putih, berisi data, fakta, angka-angka, dan informasi apa yang kita punya, dan apa yang masih perlu kita cari. Topi merah, berisi emosi, perasaan, dan intuisi, tentang bagaimana perasaan terhadap perubahan kurikulum ini. Topi hitam, berisi pertimbangan hal negatif yang muncul, kerugian apa yang terjadi, serta masalah apa yang mungkin muncul setelah perubahan tersebut. Topi kuning, berisi pertimbangan hal positif yang muncul, keuntungan apa yang didapatkan, serta masalah apa yang mungkin selesai setelahnya. Topi hijau, berisi pertimbangan hal kreatif yang bisa muncul, solusi apa yang bisa dilakukan, dan inovasi apa yang bisa dikerjakan. Topi biru, berisi kesimpulan dari semua pertimbangan, dan langkah-langkah apa yang akan diambil atau dilaksanakan. Berikut beberapa langkah yang dilaksanakan dalam rangka menggali informasi tentang kurikulum Merdeka, melalui kegiatan diskusi kelompok terarah, menggunakan metode De Bono, Six Thinking Hat. Diskusi dilaksanakan untuk membimbing penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang akan digunakan pada tahun pelajaran 2022-2023. Perasaan berbeda tentunya dirasakan oleh setiap individu warga sekolah. Akan tetapi, rasa bersemangat terhadap perubahan kurikulum tentunya mendominasi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai generasi masa depan bangsa yang visioner. SK Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022,
tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Pertama, kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam, karena kurikulum merdeka fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Peserta didik lebih bisa konsentrasi terhadap kompetensi keahlian yang dikembangkan sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan tenaga pendidik, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Ketiga, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Permasalahan yang muncul pada bagian topi hitam adalah tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar dan mengajar, keterbatasan referensi dan akses dalam pembelajaran, pengaturan manajemen waktu, serta kompetensi yang dimiliki kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat belajar mandiri tentang kurikulum merdeka adalah dengan memberikan ide dan tawaran solusi sebagai berikut. 1. Belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, baik perorangan maupun secara berkelompok di sekolah. 2. Belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar dari Ditjen Gitika Kemendikbudristek. 3. Belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar, baik komunitas yang ada di sekolah, melalui MGMP mata pelajaran, atau bergabung dengan komunitas belajar yang sudah terdaftar pada website guru.kemdikbud.go.id. 4. Belajar praktik baik, melalui narasumber yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, maupun yang telah ditunjuk oleh Kemendikbudristek RI. 5. Memanfaatkan pusat layanan bantuan, atau helpdesk, untuk mendapatkan informasi lebih tentang implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, agar dapat dijalankan dengan baik. 6. Bekerja sama dengan mitra industri, dunia usaha, dunia kerja, dan instansi terkait untuk pengembangan implementasi kurikulum merdeka. Demikian 6 strategi dalam implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan secara mandiri. Kemudian kembali ke topi merah, menanyakan perasaan atau intuisi mengenai hal-hal atau pengetahuan tentang kurikulum merdeka yang telah didapat. Apakah merasa senang atau masih merasa sedih karena belum mendapatkan apa yang dicari? Menentukan solusi yang telah disetujui bersama, dan kegiatan apa saja yang selanjutnya dilakukan dan dilaksanakan, untuk terlaksananya implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan. Demikian aksi nyata kegiatan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, menggunakan diskusi kelompok yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari berbagi praktek baik. Sekian, terima kasih.